Oke, shalom, selamat malam buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat malam. Iya, ketemu lagi di Walk the Talk malam hari ini ya bersama dengan saya Awi dan Wicai atau Wiwi. iya, Wica atau Wiwi di Walk the Talk edisi ke-25 ya, Ca ya. Wah, ini udah kalau misalkan ulang tahun ini udah silver anniversary. Kayak tahun ini gereja kita. Kayak tahun ini gereja kita silver anniversary ya. Dan malam hari ini topiknya kita akan membahas seputar mengembalikan mukjizat di tahun yang gelap. Bersama dengan narasumber kita malam hari ini siapa, Cai? Ada Pak Aruna sudah bergabung bersama kita. Pak Aruna, shalom. Boleh Shalom melambaikan Pak tangan, Aruna. Pak, ya. Oke, nah malam hari ini sebelum kita melanjutkan dengan diskusi dan bincang-bincang dengan Pak Aruna, buat Bapak Ibu Saudara semuanya yang bisa nyalain kameranya dipersilakan untuk boleh nyalain kameranya ya. Dan nanti akan ada Q&A session. Jadi kalau misalkan mau bertanya tinggal raise hand aja atau ketik di kolom komentar di chat yang ada, nanti kita akan bantu bacakan dan tanyakan ke Pastor Aruna. Betul. Ya gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung persilahkan untuk Pak Aruna dulu untuk boleh mungkin mau menyampaikan materi atau something buat kita. Silakan Pastor Aruna. Ya, selamat malam semua yang hadir di online. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, topik hari ini terkait dengan mujizat ini. Tapi mujizatnya unik karena dibuatnya di tahun 2023 yang orang bilang adalah tahun kegelap. Nah, kalau kita melihat mujizat, kita mungkin melihatnya bukan mujizat secara personal, tapi ini adalah berupa bangunan rohani yang ada di daerah-daerah yang dibuat di setiap acara-acara khusus. Kenapa sih mujizat ini di tahun 2023 ini kok unik? Nah, tahun 2023 banyak orang yang ya ada orang Kristen juga sebetulnya, itu mengatakan bahwa 2023 tahun yang gelap. Tahun payah, tahun yang tidak bersinar gitu ya. Nah, tetapi kita harus melihat seperti apa sih tahun 2023 itu setelah nggak kurang Pak Presiden juga bicara kan tentang hal ini. Dia berbicara bahwa kita harus bersiap, kita harus siap-siap, harus berjaga-jaga karena kita sedang melewati satu masa yang suram. Yang kalau kita melihat itu ada berapa banyak negara, jumlahnya sudah semakin menambah. Ini baru bulan Januari nih, sudah 40-an nih yang masuk jadi pasiennya IMF. Nah, kalau kita melihat kenapa sih tahun ini gelap, kita melihat bahwa tahun 2023 itu sebetulnya adalah tahun kebangkitan bagi kita orang gereja. Karena kita sudah melewati pandemi. Pandemi sudah 3 tahun, dan itu pasti akan menyengsarakan dan membuat ekonomi jatuh dan semuanya tidak bergerak. Nah, tetapi pada saat 2023 ini mau bangkit, masalahnya terjadi adalah perang antara Rusia sama Ukraina, yang notabene adalah Rusia perang sama Barat, gitu ya. Ini kita tunggu-tunggu saja ini, kenapa kok nuklirnya belum bermain. Wah, kalau sudah nuklir Pak, nggak bisa begini katanya. Ya, kita berdoa supaya jangan sampai ini nuklirnya keluar dan ini bisa meredah. Tapi saudara sekalian, kalau kita melihat 2023, memang kita diminta berjaga-jaga. Karena kondisinya tidak senormal yang biasanya. Masalahnya adalah orang mau bangun dihantam lagi oleh jadi krisis yang terjadi antara Barat dan Rusia. Dan ini polanya, ini akan semakin berkembang. Nah, melihat ini semua, kita harus percaya bahwa tahun 2023 ini, yang orang bilang sulit, nyatanya bahwa 2023 ini menjadi berat bagi beberapa kalangan. Kalau kita melihat orang Kristen lah, orang Kristen aja ya. Apa orang Kristen nggak ada yang kena, Pak? Oh, banyak yang kena. Lalu bagaimana, Pak? Kita harus mengingat bahwa di tengah-tengah dunia yang gelap ini, yang suram ini, ada orang yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, ada yang tidak. Nah, yang percaya pada Tuhan itu harus tahu, kita sudah pernah membaca, saya pernah menyaringkan ini di waktu itu masih ibadah di onsite ya, bahwa Alkitab itu tidak pernah berkata bahwa dunia ini akan semakin baik.
Tidak pernah loh, kita nggak pernah bilang gitu ya. Dunia ini menjelang waktu berakhirnya nanti akan semakin buruk. Jadi secara eh, iman, secara kehidupan akan semakin turun. Nah, peristiwa itu tentu saja kita tunggu-tunggu, wah ini akan hancur nih, krisis, jadi gini. Tetapi sebetulnya tidak seperti itu. Yang terjadi adalah nanti kondisi itu adalah mencepit. Jadi kehidupan mulai disempit gitu ya. Dengan aturan-aturan khusus dari global, tujuannya untuk membuat kita tidak bebas. Itu yang akan nyata kita rasa. Nah, melihat ini, kita sebagai orang percaya, itu kebebasan kita untuk melangkah, itu yang dibatasi. Tapi kita percaya bahwa iman itu akan meningkat. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa imannya akan meningkat. Jadi bagi orang yang beribadah pada Tuhan, akhirnya sudah berkata, ini yang terjadi, kata kita. Nah, sambil kita berjalan, kita harus percaya bahwa kondisi kelahiran baru, kondisi pertobatan, kondisi mujizat akan terjadi berlimpah-limpah setelah ini. Jadi, apa yang kita harus percaya? Dunia sedang menjalani kehidupannya. Tetapi kita orang percaya harus percaya bahwa kita sebetulnya sedang menantikan Tuhan datang. Nah, menantikan Tuhan datang ini yang menarik. Nah, saya berdoa supaya Bapak Ibu melihat ini sebagai sebuah peluang. Melihat ini sebagai sebuah peluang. Bapak Ibu, apa yang membuat iman bisa naik? Kalau orang bilang, salah satunya adalah terjadinya mujizat di KKR, gitu ya. Nah, saya percaya bahwa mujizat dari KKR ini akan menjadi baik. Kalau kita melihat, Pak, kenapa sih kondisi tahun-tahun ini KKR-nya kok beda sama tahun-tahun yang lampau? Nah, ini yang harus kita cermati sebetulnya. Kalau kita melihat KKR itu, sekarang peluang untuk membuat KKR seperti zaman yang dulu, onsite seperti zaman sebelum pandemi, di beberapa tempat memang tidak mudah. Ini harus diakui, tidak mudah. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan sedang bergerak dengan cara yang lain. Jadi singkatnya adalah, tahun ini orang sudah bicara dan 80%, 90%, 95%, oke, ini suram. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita harus terus berjalan, karena kita percaya iman akan semakin naik. Nah Bapak Ibu, apa sih yang namanya iman semakin naik itu seperti apa? Kita harus melihat terjadinya kebangunan rohani pribadi. Ini harus Anda kasih garis bawah nih. Setiap orang akan mengalami perjumpaan pribadi sama Tuhan dan mengalami apa yang Tuhan ingin dia lakukan selama di muka bumi ini. Nah, ini adalah perbedaan sejarah Bapak Ibu. Makanya saya harapkan di tempat ini, juga di tempat yang lain, bahwa kita terus berpegang pada panggilan yang ilahi. Nah, garis besar dari cerita ini adalah Tuhan akan membuat peristiwa yang sama, bahkan lebih dari yang dahulu, untuk terjadinya di waktu sekarang ini, bahkan sampai ke depan. Itu Awi, Wiwi. Aku pengen lanjutin tadi pembahasan Bapak udah lumayan panjang gitu ya Pastor ya. Jadi ada pertanyaan sedikit nih, aku timbul dari penjelasan tadi kan sebenarnya betul ya dari zaman ke zaman juga peperangan dan lain sebagainya terjadi, tapi firman Tuhan juga catat memang itu harus terjadi gitu sampai kedatangan Tuhan nanti selesai semua. Tapi penasarannya gini sih Pak, perbedaannya apa ya dengan, kan tadi kan memang ada sebuah perbedaan setelah pandemi mungkin kesulitan KKR, tapi kalau misalnya dulu yang benar-benar kayak 70-80 tahun 1970-1980 itu kan memang kayaknya lebih masif, bahkan penanaman gereja juga masif. Memang apakah memang karena kita harus belajar cara pola Tuhan bekerja mungkin sudah berbeda, atau apa ada sesuatu yang spesifik yang dilakukan sama gereja Tuhan di hari-hari itu yang apakah kita perlu lakukan lagi di hari-hari ini gitu Pak, atau bagaimana Pak menurut Bapak?
Sebenarnya gini, Dewi. Kalau kita lihat ya, eh, apakah kondisi ini menyeluruh? Sebetulnya kondisi ini terjadi adalah karena pandemi. Pandemi kan membuat orang tidak bergerak. Gereja bahkan ada yang tutup. Ya saya mau bilang banyak cuma nggak enak ya. Ada lah ya, tutup ibadahnya. Bahkan yang ibadahnya sekarang sudah dalam bentuk yang onsite sekarang, setengah. Gitu loh. Nah, peristiwa ini akan mengubah kebiasaan lama. Kebiasaan lama tuh kalau dulu kan adalah kita buka ibadah, banyak jumlahnya sampai ada 8 kali ibadah, setelah itu selesai dan sepertinya iman tuh bertumbuh. Nah, hal ini menjadi berbeda dengan adanya pandemi. Setelah pandemi ini yang terjadi adalah kok sepertinya ibadahnya menjadi sedikit, orang lebih suka online, dan kemudian seperti ibadah itu tidak seperti yang dulu, waktunya dipendek segala macam. Tetapi ini yang menjadi kita kembali kepada diri kita masing-masing, bahwa menjelang Tuhan hadir. Jadi saya percaya setiap hari nih, Bibi, setiap kali hari ini ganti besok, berganti lusa gitu ya. Setiap hari kita hidup itu mendekati Tuhan datang. Amin. Alkitab berkata bahwa waktu nanti kita menantikan Tuhan datang, kondisi itu nggak enak waktunya. Saya percaya bahwa Tuhan bukannya kemudian, oh ini berarti sulit dong cari Tuhan. Enggak. Tuhan sedang mengubah kebiasaan lama kita yang cenderung sudah menjadi sebuah kekakuan, mau diubah oleh Tuhan menjadi yang baru. Nah, masa perubahan itu sekarang. Yang sekarang ini yang kita lagi hidup di sekarang. Nah, kondisinya kita nggak enak nih hari ini. Tetapi kita akan melangkah untuk mengetahui pola apa yang Tuhan akan berikan ke depan. Gitu. Yang pola lama masih ada. Cuma sekarang orang kan setelah pandemi mulai menakar, mulai menaksir, mulai mengira bahwa ibadah lebih cepat, kemudian pola-pola yang penting-penting saja, dan saya nggak tahu kalau di Tanjung Duren bagaimana ya, tapi persembahannya juga beda. Ya tahu zaman. Nanti makin ke depan akan menjadi semakin orang itu bergantung kepada kebiasaan teknologi dunia. Kita nggak bisa lepas dari ini, karena kita hidup dengan teknologi hari ini. Itu akan semakin digiring ke sana. Semua pelan-pelan akan digiring ke sana. Gitu. Jadi kita sedang menantikan sebuah perubahan. Kita sedang mengalami sebuah perubahan hari ini. Gitu, Baby. Oke, menarik ya. Lanjut mungkin. Oke, berarti kalau misalkan tadi Bapak udah nyampein seperti itu, berarti secara langsung gereja ini memang mesti beradaptasi ya Pak. Kita sebagai gerejanya Tuhan, sebagai umat Tuhan harus beradaptasi dengan perubahan yang ada nih. Untuk bahwa mungkin cara-cara lama yang digunakan di dulu ini kita mesti beradaptasi untuk kegerakan ini biar bisa berjalan terus gitu. Tapi apakah Bapak udah tahu nggak Pak kira-kira nanti form ke depannya ini akan seperti apa nih Pak? Kalau misalkan ngomongin ke depannya nih. Gini, ke depannya ya, formnya akan seperti apa? Gini, saya bukan Tuhan, gitu Pak. Tetapi kita menafsir boleh dong, ngomong kan boleh kan ya. Nah, kita akan ngomong-ngomong aja nih, seperti apa kondisinya nanti apabila terjadi yang kondisi ke depan ini akan seperti apa yang membuat kita nyaman seperti apa. Kalau kita melihat ya, ke depan ini kondisi online yang Anda akan lakukan nanti hari ya mau hanya pagi saja atau mau sore akan tetap terjadi. Gereja itu tidak di muka bumi ini terjadi yang namanya tutup semua, nggak ada, belum pernah terjadi. Jadi apakah itu mau online 30 menit? Bisa. 1 jam? Bisa. Sekarang rata-rata ibadah itu 1 jam sampai 1 jam setengah. Paling lama 1 jam setengah sekarang. Nah, kalau saya melihat, tetapi perkembangan teologi yang sedang dilakukan oleh umat Tuhan, nanti pendewasannya itu bukan pada hari Minggu. Nah, ini menarik nih.
bukan pada hari Minggu, tetapi pada waktu kita ada di persekutuan-persekutuan kecil. Memang ya, ini saya tidak akan menaksir, jadi ini adalah prediksi saja, anggaplah ini ngomong-ngomong aja lah malam hari ini. Yang menjadi ibadah hari Minggu itu akan kembali seperti semula dengan nama ibadah raya. Ibadah raya itu artinya kita merayakan bersama-sama, tidak akan lama. Tidak akan lama. Nanti pendewasaannya itu bukan pada hari Minggu, tetapi pada persekutuan full, gitu. Atau FA, atau Komsel, apapun namanya. Persekutuan pada waktu di bukan hari Minggu, itu hari-hari biasa, di mana orang sering bertemu. Saya melihat satu yang luar biasa ya pada saat kemarin waktu masih sebelum pandemi, yang namanya ibadah di kantor. Jadi ibadah pesan doa di kantor. Ami dan Bibi harus ngerti nih, di jalan utama Sudirman, Tamrin, dan Kuningan, segitiga emas, Broto, Kuningan, saya melihat setiap gedung itu ada PD kantornya. Bayangkan itu setiap gedung di jalan itu, bahkan satu PD dalam ada yang gedungnya 1, 2 PD. Nah, melihat dari situ, itu adalah formula awal. Kita melihat bahwa kekristenan nanti itu akan dijamah orang melalui hal seperti ini. Jadi yang pertama adalah ibadah hari Minggu adalah sebuah raya yang merupakan tidak terlalu lama, akan merupakan 1 jam, 1 jam setengah, cepat, selesai, setelah itu orang pulang. Pendewasannya ada di daerah-daerah. Itu mungkin akan terjadi di masa depan. Oke. Menariknya sebenarnya aku juga experience sih Pak, di kantor-kantor gitu ada persekutuan, dan emang itu lumayan banyak yang biasanya nggak bisa aktif di gereja, tapi akhirnya bisa mulai ikut serta tuh mulai dari PD kantor sebenarnya. Tapi menariknya pola yang sama itu kan terhenti juga nih karena pandemi gitu ya. Itu bagaimana ya Pak? Artinya PD kantor, kalau sedikit sharing gitu, PD kantor saya sendiri juga berhenti pada saat pandemi sampai sekarang belum balik. Nah itu apakah artinya ini juga pola yang kita harus ubah lagi? Atau memang ada timingnya? Itu gimana ya Pak? Hari ini, yang namanya PD kantor tuh akhirnya kondisinya pandemi ngikutin gereja. Ya. Kalau dulu PD kantor itu sama aktifnya dengan gereja, bahkan jumlahnya lebih banyak daripada gereja. Bisa bayangin tiap gedung tuh ada. Nah, setelah pandemi, kondisinya PD kantor ngikutin gereja. Nah, kita harus berusaha hari ini untuk membuat persekutuan-persekutuan anak muda nih, di antara ini. Di daerah-daerah, di wilayah-wilayah, di persekutuan yang mungkin tidak harus menjadi acara resmi ya, tapi di wadah-wadah kecil ini. Nah, bagaimana Pak caranya? Ini yang repot. Caranya ini repot. Karena orang tuh masih berpandangan kalau minggunya belum on, dia juga belum on, gitu loh. Padahal tidak boleh seperti itu. Orangnya harus on dulu, baru minggu bisa on. Gitu. Nah, ini yang sulit kalau kita melihat, jangan terlalu dalam hidup ini, kita menggantungkan iman kita kepada sesuatu. Kita harus memupuk iman kita sendiri supaya kuat. Jadi, kalau saya bilang hari ini sebetulnya, bagaimana nih Pak supaya iman terjaga dan tidak terjadi kejatuhan? Padahal kan hari Minggu cuma diperpendek Pak, dipersingkat waktunya. Buatlah persekutuan, paling banyak 5 orang, 6 orang, untuk membuat komsel. Nah, saya ini kalau ngomong komsel nih, Hewi ya, Awi, komsel ini saya khawatirnya, tanda kutip, adalah miniatur dari gereja Minggu gitu. Padahal sebetulnya komsel itu harusnya lebih cair, bentuknya tidak terlalu seperti hari Minggu, dan bisa dihadiri oleh semua jenis orang.
dari berbagai macam wilayah. Gitu. Nah, itu yang harus dibuat hari ini. Jadi kalau Anda punya teman 4-5 orang kumpul, kemudian ngobrol mengenai hal-hal dalam kekristenan. Dan ngobrol itu kan nggak harus sampai 2 jam. Ngobrol itu bisa setengah jam, tapi jumlahnya banyak. Nah, persekutuan yang jenis ini, konsep persekutuan ya namanya, yang jenis ini yang akan kuat ke depan. Gitu. Oke. Dan berarti ini bisa diterapkan ya harusnya untuk semua lini ya, baik dari mungkin dari usia yang masih JC teens gitu sampai dengan usia yang senior gitu ya, untuk menerapkan ini dan ya bergerak bersama-sama untuk tetap menjaga selain dari stamina rohani tapi untuk ya saling menguatkan satu dengan yang lainnya gitu ya. Artinya juga ada jadi perubahan setiap ini. orang tuh gini nggak hanya satu kayak usia saya nih saya aja. Saya harus bisa dengan keluarga, harus bisa dengan sesama partner yang seusia, juga harus bisa di bawah. Dengan demikian seharusnya saya tidak memiliki hanya satu gitu. Nah ini yang membuat hidup, benar tadi Awi bilang, kita harus masuk di berbagai macam usia. Gitu. Kalau anak kecil kan ya berarti sama orang tuanya gitu ya, orang tuanya. Gitu Awi. Okay. Ya, tadi lanjut dikit, artinya juga bahkan ada perubahan, mungkin redefinisi ya dari persekutuan doa. Karena kan persekutuan kecil, persekutuan doa, yang kecil-kecil, yang kelompok-kelompok kecil, yang tadinya kita bayangkan sesuatu yang formal, justru kalau dilanjutkan sebagai sesuatu yang formal, tidak bisa bertumbuh nih. Karena ada perubahan mindset, ada perubahan pola gitu. Sehingga harus masuk ke dalam sesuatu yang lebih informal. Nah, itu yang saya mau ngomong. Iya, itu dia. Sesuatu gini. Pada awalnya kan adalah orang bersekutu. Setelah bersekutu 1, 2, 3, ayo diformalkan. Setelah formal menjadi konsep yang jelas. Kemudian ada aturan-aturan yang bentuknya. Satu hal yang saya harus bicara, aturan itu tidak akan hilang, nggak akan hilang. Mau bikin yang formal, mau bikin yang konsep yang totalitas, itu nggak akan hilang. Tetapi yang bisa jalan lama itu yang berada dalam bentuk ikatan spiritual yang namanya persekutuan. Jadi nggak bilang gereja hilang ya, gereja adalah tempat ibadah raya. Jadi orang itu bikin persekutuan di 1, 2, 3, 4, nanti pada hari Minggu mereka ibadah raya. Gitu. Jadi intinya adalah ikatan yang contohnya begini saja. Kalau Anda dari gereja GBI, Anda GBI. Kalau persekutuan, apakah harus sama orang GBI? Kan enggak. Ya. Nah, yang enggak pakai nama GBI ini loh, GBI ada yang dari GKI, ada yang dari JKI, ada yang dari GPDI. Nah ini kumpulnya kapan sama mereka? Ya di persekutuan itu. Gitu. Jadi sebetulnya nanti sekiranya makanya gereja kan bukan sebuah tempat. Gereja adalah kita. Nah itu loh, gereja itu adalah kita. Nah, dari hal itu saya menarik simpulan bahwa konsep ini akan berjalan. Pelan-pelan orang akan digiring ke sana. Orang akan mulai sadar kondisi ini dan ini terus berjalan sampai akhir. Tapi ini butuh waktu tentu saja, Bibi. Oke. Artinya dalam masa transisi ini pun gereja juga harus memperhatikan kondisi jemaat, apakah kan mungkin kalau langsung transisi ke semuanya persekutuan berfokus itu kan tadi butuh waktu ya tadi kan. Jadi kita juga harus membagi fokus antara kita masih mencoba melakukan hal-hal yang tanda kutip mungkin lama ya. Misalnya kita masih mau mengumpulkan mereka kembali ke sini, kita ajak mereka ada acara di sini, tapi di samping itu kita mulai nurturing sesuatu yang sifatnya informal. Tapi seberapa kita perlu fokus ya Pak? Apakah memang seharusnya fokus kita udah semakin ke yang kita bentuk satu persatu, informal, atau kita masih boleh coba eksplor sesuatu yang sifatnya berkumpul di gereja gitu seperti dulu? Karena sedikit sharing gitu ya, kalau mindset soal, kan kita lagi imankan soal Pentakosta ketiga dan soal kebangkitan, tetap aja ada satu kerinduan, satu bayangan tuh kayak, orang-orang berkumpul di gereja Tuhan lalu beribadah di jemaat Tuhan bersama-sama. Nah, apakah
ternyata ini bukan sesuatu yang kita tuju gitu. Pertanyaannya mungkin agak menarik gitu ya. Apakah ternyata ini beda gitu dengan yang kita bayangkan? Gini, jangan berpikir ini menggantikan. Tetapi gini, ditukar balik aja gitu. Ditukar balik aja gitu. Jadi tadinya gereja di depan, ini kan di belakang nih. Gitu. Gereja dikembalikan dengan tujuan utamanya. Kan sekarang ini gereja sudah berkembang dengan berbagai macam definisi nih ya. Nah, Tuhan berkata yang penting adalah amanat agung. Ya mau sebut itu adalah perintah agung, mau sebut ini adalah amanat agung, apalah yang agung-agung itu. Saya menyebut namanya amanat agung. Nah, Tuhan berkata bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dan ajarlah mereka. Itu yang penting. Nah, prinsip itu yang harus begini. Nah, orang yang sudah melakukan amanat agung, lalu nanti beribadah di mana? Ya di gereja. Makanya ibadah di gereja itu kan sebetulnya zaman dulu itu kan mulai dibentuknya menjadi seminggu sekali itu kan oleh orang Barat, gitu ya. Sedangkan zaman dulu mereka jarang sekali untuk melakukan seperti itu di tempat-tempat yang memang sedang penganiayaan tinggi, memang mereka membuat persekutuan-persekutuan. Tetapi pada intinya mereka membuat itu setiap hari, gitu. Setiap hari. Kalau ada penganiayaan, ya waktunya dikurangi. Gitu. Tetapi kan sekarang enggak. Jadi kita tuker aja. Gitu. Tetap ada yang ini, tetap ada, tapi di bawah. Nah, intinya orang Kristen harus kembali menjadi gereja. Jangan berpikir ini nanti gimana ya Pak. Ini kekacauan pemikiran ini gara-gara orang mulai mau menghentikan lari gereja dan dengan proyek mau naikin yang ini. Wah itu berantakan itu. Dua-dua jalan, tetapi kita sedang menata alurnya. Gitu. Sehingga ini tidak akan terjadi nanti yang gereja akan makan yang persekutuan. Enggak. Kita tahu tahun 80, 90 hari itu orang didengungkan yang namanya praise center. Tahun 90-an paling banyak tuh. Ini berhenti sampai tahun sekitar tahun 2000-an sudah mulai habis, 97 terakhir. Hari itu semua presenter itu di kota besar muncul semuanya. Dan kalau kita ngelihat gereja-gereja yang sekarang besar, Abi sama Bibi boleh sebut yang besar mas sekarang mana? Itu dimulai dari presenter. Dimulai dari presenter. Dari presenter berkembang bikin gereja. Jadi mulainya apa? Presenter. Gitu. Nah itu benar gitu ya. Tapi setelah jadi gereja berkembang, orang mulai, oh kalau gitu presenter tutup aja deh. Persuannya hentikan aja lah. Persuannya yang seadanya aja lah. Nah ini mulai kembali. Jadi ini naik turun nih. Kalau saya bilang sebaiknya adalah persekutuan itu dibangun pribadi kuat, sarana pribadi kuat, dan itu nanti hari Minggu beribadah bersama-sama di gereja. Gitu. Mungkin ini adalah salah satu cara yang baik. Ini saat yang baik untuk tahun 2003 ini kan orang pada pusing nih mau kemana nih ya. Nah, saran saya coba pikirkan yang ini. Tapi ini masih jadi khawatir saya banyak ini. Apa sih khawatirnya? Orang akan berpikir, biar dia aja dulu lah yang mulai. Gitu. Yang sisanya bilang, biar dia dulu yang mulai. Yang lain bilang, biar dia dulu. Lama-lama, semuanya saling menggantung sama orang lain. Jadi nggak jalan gitu. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau reminder dulu nih ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan, langsung saja bisa raise hand, bisa bertanya langsung, atau misalkan mau ketik di kolom komentar, mungkin malu-malu bisa ya, nanti akan dibantu kita bacakan. Nah ini malam ini udah ada yang masuk nih, Cai, mau dibacakan dulu? Boleh. Ya, silakan Cai. Malam Pak, izin bertanya. Semenjak ibadah kembali onsite, beberapa gereja mulai menghilangkan ibadah online, sehingga semua kembali full onsite. Menurut Pak Aruna sendiri, apakah itu merupakan keputusan yang bijak? Terima kasih. Gini, tujuannya karena kan orang kalau masih ada online sama onsite, onsite-nya sepi, gitu kan.
Mm-mm. Saya melihat bahwa sebetulnya ibadah online itu ada peminatnya. Jadi, nah ibadah onsite ada peminatnya. Orang-orang yang tua yang sudah sulit untuk ke gereja, kan zaman dulu orang nggak ke gereja tuh, tetapi orang dipenuhi kebutuhannya dengan acara-acara TV. Tetapi TV-nya itu TV yang mahal, TV kabel, gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sebenarnya lebih butuh ini, yang tidak cenderung tidak punya dana untuk TV kabel, gitu ya. Nah, online itu penting. Jadi kalau saya bilang online dan onsite, jalankan dua-duanya. Nanti masing-masing punya penggemar nih. Jadi jangan dimatikan semuanya. Nah, bagaimana kalau dimatikan? Nah, online itu adalah enaknya kalau zaman sekarang online itu siapa aja bisa dengarkan. Jadi kalau Anda misalnya ada sebuah gereja yang online ditutup, kemudian di onsite kan, ya dengan kebiasaan sudah ada online dari gereja lain atau dari tempat lain, Anda bisa untuk mendengarkan itu. Gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Kalaupun tutup gimana Pak? Gereja saya tutup, saya nggak punya nih gereja saya. Nah, kan tempat lain juga punya online ya. Jadi saya percaya bahwa hari-hari ke depan iman Anda ini akan berkembang, dan yang namanya pengkhotbah itu adalah milik semua. Gitu ya. Anda yakin bahwa kalau Anda di online yang nonton itu cuma jemaat Anda? Gitu kan enggak. Jadi kalau di onsite, ya mungkin jemaatnya Anda yang pergi ke gereja terdekat, ya gereja Anda gitu ya. Tapi kalau di online bagaimana? Yang bukan jemaat Anda mendengar Anda. Gitu. Yang bukan pendeta Anda, khotbahin Anda. Tetapi ini adalah sebuah hal yang harus diterima. Ini sudah berjalan. Dan kita ini bersyukur sekali pada masa pandemi kita diperkenalkan dengan ini. Jadi janganlah berpikir bahwa oh gereja harus onsite saja. Oh enggak. Gereja online dan onsite. Nah, bagaimana kalau saya sudah di onsite kan semua Pak, udah di online tutup. Masih banyak channel-channel onsite yang lain. Channel online yang lain masih banyak gitu. Jadi saya pikir kedewasaan kita itu harus kembali kepada kita masing-masing. Saya percaya selama berapa tahun yang lalu, sebelum 3 tahun pandemi ini, itu sudah dididik kan, diajar untuk kita kuat, kita menjadi kokoh rohaninya, maju. Nah, uji cobanya 3 tahun pandemi. Nah, ternyata itu berantakan semua. Nah, tapi saya bersyukur dengan Tuhan memperkenalkan ini. Jadi saya pikir tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Jalankan saja semuanya. Kalau Anda mungkin merasa, oh ini sudah nggak ada Pak, di tempat lain kan juga ada. Gitu. Itu kira-kiranya. Oke, ya menyinggung soal yang tadi Bapak sempat sebutkan soal Komsel tadi ya, saya sempat menarik halnya adalah seperti ini Pak. Tadi Bapak sempat menyinggung ada perihal Komsel yang sifatnya informal, jumlahnya sedikit gitu ya. Jika kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa memastikan Pak jika pengajaran yang diajarkan itu disampaikannya dengan benar nih, gitu. Nah kemudian siapa nih yang akan bertugas jadi mentornya gitu ya. Seperti itu Pak kurang lebih gitu ya. Kurang lebih berarti cara menakar bagaimana ini yang diajarkan benar nih, sementara porsinya itu orangnya sedikit gitu. Yang pertama adalah kalau Anda punya persekutuan dengan jumlah yang kecil ya. Nomor 1 Anda mencari dong siapa yang paling tua rohaninya, bukan ketua umurnya ya, tua rohani di tempat itu. Terus dicari itu orang. Dan waktu dicari ada seorang. Nah, orang yang dijadikan pemimpin atau jadikan gembala di situ atau jadikan ketua di situ, itu kan sudah tua rohaninya. Nah, dia pun sebetulnya sudah punya hati untuk membina. Kalau dia misalnya masih banyak kekurangan, sudah paling tua tuh, tapi masih banyak kekurangan, maka bisa mencari lagi ke tempat yang lain. Jadi dalam kekristenan itu, si A, si B, si C, si D ini adalah orang yang mencari Tuhan. Arahnya satu. Kalau kita mencari arahnya satu, pasti ketemu nanti.
Bagaimana dengan soal pengajaran? Kita tahu kenapa sih kita sekarang dipecah dengan pengajaran yang berbeda-beda dalam agama gitu. Nah, intinya begini. Pengajaran itu ada levelnya. Level 1, level 2, level 3. Kalau saya berkata Yesus bukan Tuhan, sesat itu. Sesat itu. Itu adalah level 1. Nggak dapat diubah. Kayak baptisan, kayak status dari Tuhan Yesus, itu level 1. Nah, tetapi yang level 2 adalah topik-topik yang dapat terkait dengan wilayah-wilayah yang berbeda. Kan kalau saya mau bilang, akhir zaman itu level 3 loh. Level 3. Jadi, saya tuh kadang-kadang bingung ya, banyak orang gara-gara beda pendapat mengenai pola di akhir zaman, bisa pecah. Itu aneh. Karena itu sebenarnya pola ketiga. Nah, pola yang satu ini, saya percaya semua Kristen itu satu, sama. Nah, pola yang kedua, itu mencari ajarannya dari sumbernya mana. Nah, sumber sekarang yang dianggap sebagai sumber yang penting adalah gereja. Gereja. Nah, jadi harus menetapkan, sementara ini kita akan mengacu pada gereja A. Gitu ya. Kalau Anda sudah gereja, Anda sudah enak, Anda sudah gereja ya. Kalau ini masih baru ya. Kita akan sepakat mengacu pada siapa. Yang nomor 1 dibenerin dulu. Nomor 1 kalau sudah bener, udah aman. Nah, kita kebanyakan nggak ngebenerin nomor 1. Kita langsung main, ini sudah sama lah, ini sama. Oh, belum tentu. Nomor 1 harus bener dulu. Status Tuhan Yesus, siapa Roh Kudus harus bener tuh. Baptisan. Ini aja masih ada pertentangan dengan baptisan. Kemudian, ini kalau sudah bener semua, baru masuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini, Anda mencari sumber. Karena saya percaya tiap orang kan ke rohani beda-beda. Nggak bisa disamakan semua orang. Nah, ini butuh yang namanya kepekaan, ini butuh waktu, ini butuh tenaga, ini butuh doa, dan butuh perbincang. Butuh itu. Makanya kalau saya percaya jadi Kristen itu, kalau hidup Anda masih duniawi, saya nggak ngerti kalau ada waktu untuk itu. Karena Kristen itu banyak urusannya loh. Ngurusin A, B, C, D itu masih banyak yang belum kelar. Nah, jadi nggak apa-apa kalau semuanya sepakat bahwa wah ini kami kurang nih, mau siapa pembinanya? Kalau gereja enak, gereja sudah punya kepala wilayah, ini kepalanya ini kan jelas gitu ya, strukturnya. Gitu. Jadi kalau ada usul gereja nggak jadi masalah karena sudah ada arahannya. Bahkan kalau di kita kan dari pusat kan. Tapi kalau ini persekutuan, Anda harus mencari. Gitu ya. Apa orangnya harus terus itu? Ya enggak. Gitu ya. Tapi kesepakatan bersama. Kesepakatan 5-6 orang ini. Mau gimana? Gitu. Nyambung dikit ya Pak. Berarti tadi juga secara nggak langsung menjelaskan gereja ini bisa ambil bagian untuk creating persekutuan kecil itu minimal mungkin kita harus membuat sebuah pedoman gitu ya supaya kalau jemaat mau bergerak membentuk persekutuan jemaat juga tidak terlalu khawatir gitu kan aduh saya kan belum bisa bagi segala macam yang penting mereka make sure mereka sudah tahu dan sudah setuju dengan dasar-dasar di level 1 dan dengan kerinduan mereka untuk menjangkau 2-3 orang di luar sana mereka bisa pegang hal-hal yang sudah pasti tetap benar dan harus dibagikan dengan benar yaitu di titik itu dulu gitu karena kalau enggak semua orang akan ngerasa nggak capable untuk membangun persekutuan kecil gitu ya Pak. Anggaplah saya nih, saya punya 3 orang gitu ya, sama saya 4 nih. Saya mau bina mereka, terus tiba-tiba saya jatuh pada satu poin yang saya belum jelas. Nah, saya kan di gereja ada, di gereja saya ada. Nah, saya bisa meminta mereka untuk datang, gitu ya, atau meminta bahan dari mereka. Nah, bahan itu yang saya bawakan ke 3 orang ini. Nah, ini adalah PR untuk rumah Tuhan. Gitu. Kita tahu lah rumah Tuhan nggak semuanya bisa ini kan ini kerjasama nih semuanya nih. Hari-hari ini harus kerjasama nih semuanya. Nah, itu menjadi rumah Tuhan ada bagian itu. Jadi ini PR berat untuk rumah Tuhan. Tapi dengan bersama saya percaya kita bisa. Iya. Oke, mungkin kita ada pertanyaan ya.
Iya, bekerja sama sih memang harusnya ya. Mungkin ada. Jadi Ya, mulai dengan yang simple-simple aja dulu. Jadi Oke. simple-simple dulu gini. Hmm. Ini di daerahnya punya berapa orang? Ini punya berapa orang jalan? Ada masalah nggak? Kalau ada masalah, tanya sama si ini. Nah, orang yang ditunjuk itu yang bertugas memberikan masukan, mengolah topik-topik yang sulit, dia yang menjawab untuk kebutuhan tertentu. Nah, nanti kalau dia nggak bisa, dia punya teman, si A, si B, si C, ditanya, nanti jawaban dari si orang ini lagi. Nah, cara ini yang dibuat sebetulnya untuk meluaskan. Gaya-gaya Rasul yang pertama kan itu. Gitu. Jadi saya pikir, ya kerja keras hari-hari ini, tapi nggak apa-apa, saya pasti bilang ini pasti akan selesai. Iya. Amin. Oke Pak, saya belokin sedikit ya Pak dari bahasnya soal pemuritan dan komsel gitu kan. Kalau kita lihat mungkin kondisi di Indonesia ini saya bisa mungkin bilang cukup baik ya dibanding di luar sana gitu. Tapi sebentar lagi nih kita kan memasuki ini ya pesta politik nih Pak di tahun 2024 nih. Saya beloknya agak jauh nih banting setirnya gitu. Dari Pak Aruna sendiri bagaimana nih kira-kira di masa-masa yang mungkin orang lain bilang masa gelap gitu ya. Kita nih sebagai gereja Tuhan nih menyikapi ya ini udah masuk pesta politik sebenarnya udah mulai kampanye-kampanye. Seperti apa Pak yang harus kita lakukan untuk kita menyikapi itu gitu? Sebetulnya Anda perlu mendengar ini ya. Anda perlu tahu. Walaupun orang bilang gelap dan sukar, tetapi sebetulnya Indonesia itu tidak akan kena. Tapi masalahnya adalah situasi kita ini ditutupi beritanya oleh, nah ini, berita media massa yang mengacu kepada luar. Ini kan mengacu. Teman-teman sudah dengar ya, bahwa beberapa industri ada PHK. Desember sudah mulai, November sudah mulai PHK. Nah, memasuki ini PHK semua ini tujuan pertamanya memang untuk menjaga stabilisasi. Tetapi orang-orang yang di PHK ini gimana? Ya mereka tersebar kemudian. Intinya adalah masa suram dan gelap ini, Indonesia kan 275 ya, 275 juta loh. Banyak banget. Nah, intinya Indonesia ini kalaupun kena, tidak akan lebih. Tidak akan, ini beratnya, tidak akan seperti tahun 98. Tidak akan seperti tahun 2008. Tidak akan seperti 2015. Kondisi ini cukup terkendali. Anda lihat bagaimana pembangunan di Indonesia jalan. Nah, kenapa pembangunan jalan? Kenapa utang itu nambah terus untuk bangun tuh buat apa? Itu nanti akan berguna pada saat kondisi seperti resesi hari ini. Ini kan resesi gitu banyak ya. Nah, begitu ini sudah siap semua, Indonesia akan kuat. Sekarang sudah kuat belum? Sekarang menuju kuat. Tetapi masih perlu perbaikan-perbaikan. Di tengah-tengah ini, kita kan masuk masa politik nih. Bagaimana kondisi kita? Indonesia yang harusnya tidak kena, Anda mengerti Presiden sudah meminta supaya beberapa tambang itu tidak lagi mengekspor. Itu bagus sebetulnya. Tetapi pertanyaannya, berapa orang yang mengerti ini dengan berita-berita yang dikeluarkan oleh kantor berita? Orang kan nggak peduli ya, pokoknya saya sudah dapat makan, susah. Orang tuh nggak mau mengurangkan sedikit dari kenikmatan dia untuk masa depan. Nah itu yang repot sebetulnya. Tetapi saya percaya kalau ini beres, Indonesia itu nggak akan digebuk oleh peristiwa ini. Ya sedikit banyak pasti ada, tapi intinya kita ini kuat. Nah bagaimana dengan tahun politik 2023? Saya harus bilang, tahun politik ini kondisinya tidak akan lebih buruk daripada tahun 2017. Jadi, Anda tahu 2017 itu pecahnya Jakarta, kan itu orang bilang.
Wah, itu akibatnya kemana-mana sampai hari ini masih ada. Tetapi sebetulnya ini akan menjadi baik. Gitu ya. Orang sudah mulai dewasa, sudah merasakan bahwa hal itu merusak. Memang pada tahun 2023-2024 nanti goncangan tuh pasti ada. Kita pasti berasanya goncangan. Tapi teman-teman harus ngerti, goncangan ini bukan melulu berdasarkan ekonomi. Jadi ini kita sulit kalau ngomong, Pak ini goncang gimana? Loh nyatanya Anda goncang apa enggak gitu ya? Ini masih kuat nih, masih kokoh, masih agak kokoh. Jadi kalau kita mau percaya, sebetulnya Indonesia akan kuat. Jadi kalau Anda mendengar, kenapa ini ekspor nggak boleh Pak? Kenapa itu tambang tutup Pak segala macam? Itu jawabannya adalah karena untuk menghadapi krisis ini. Kita harus ingat loh, investasi dari luar ke Indonesia itu jumlahnya besar sekali. Besar sekali. Dan Anda aneh dong kalau Anda melihat ada orang investasi di negara yang goncang. Nggak mungkin dong Bapak Ibu ya. Nah jadi intinya bahwa kita ini kuat. Tetapi goncangannya akan terjadi dari politik. Walaupun tidak seburuk yang 2017. Gitu. Oke. Lawat sedikit lah untuk ini. Oke. Mau nanya lagi Wicai? Mungkin kalau pertanyaan aku nanti kan mungkin baliknya ke pemuritan ya. Tapi aku ada penasaran sedikit sih. Tadi soal tren hari-hari ini juga gitu ya Pak. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media kan sekarang kan mengembalikan mukjizat di tahun yang gelap, termasuk di tengah goncangan, termasuk juga di tengah sebenarnya orang-orang semakin mudah disatukan oleh tren-tren di media sosial. Seberapa sebenarnya ini mungkin berbahaya, ini juga mungkin baik, pasti banyak sudut pandang gitu kan. Tapi kalau kembali ke judul di mana kita ingin rindu untuk mengembalikan mukjizat di tahun yang gelap, seberapa kita harus berani untuk maju di sosial media atau justru harus membatasi dengan itu. Karena mungkin banyak juga dinding-dinding batasannya ya kalau saya pribadi melihat itu. Gitu ya Pak. Sampai kita ke sosial media, itu udah nggak ada batasan itu. Udah nggak ada batasan. Kita akan diterima di dunia terbuka. Anda bisa dapat yang racun, Anda bisa dapat yang setengah-setengah, Anda bisa dapat yang berkat. Nah, di sosial media ini, saya senang kalau banyak anak-anak muda sekarang mulai bermain sosial media untuk membuat konten-konten di sana. Walaupun banyak kontennya juga banyak kali tidak terkait dengan rohani. Nah, kita sebagai orang Kristen sebetulnya konten-konten rohani itu harus digalakkan. Ini bisa nanti yang hoax ya masuk, yang semi hoax ya masuk, yang benar ya atau semi benar ya masuk, semuanya bisa masuk semuanya. Anak muda, saya harapkan kita semua, apabila Anda punya kemampuan ya, Anda mencoba untuk masuk ke sosial media dengan menjadi garam. Gitu. Apakah isinya hanya konten-konten yang biasa? Segala jenis konten boleh masuk ke sana. Boleh, Anda coba saja. Nomor satu, jangan Anda buat hoax. Tuh ya. Tuh. Dua, Anda buat yang bermanfaat. Gitu. Nah, apa bentuknya? Kalau Anda nggak bisa buat yang benar-benar seperti khotbah, ya nggak apa-apa. Anda buat aja konten yang bermanfaat. Saya percaya sekarang Anda belajar sesuatu dari sosial media kok. Belajar misalnya nih gampangnya aja masang lampu, kemudian membuat perbaikan apa di rumah-rumah, itu dari sosial media. Kalau zaman dulu kan sulit, kita harus cari bukunya. Zaman berikutnya Anda mencari tulisan dalam bentuk digitalnya. Sekarang Anda tinggal buka YouTube. Nah, dia jelasin caranya. Nah, dalam konteks hari ini, kita harus berusaha supaya kita menjadi berkat bagi masyarakat. Tapi ya saya harus ngerti bahwa kondisi hari-hari ini sebetulnya banyak nih yang kita harus hati-hati ya. Jadi buatlah itu di sosial media menjadi bermanfaat untuk semua orang. Hari Anda masuk ke sana, Anda nggak punya batasan. Gitu, Bibi. Iya. Banyak ya yang masih benar-benar banyak yang mesti kita kerjakan sebenarnya.
Dan menarik gitu. Maksudnya Ini kan jadi masalah. Orang sekarang dengan banyaknya sosial media begini, inputnya banyak, masukannya banyak, rohani banyak, orang mulai bertanya-tanya. Lalu sebetulnya yang namanya mujizat itu masih diperlukan apa enggak? Gitu. Ya itu mujizat buat apa? Buat orang yang sakit aja, buat orang yang butuh aja gitu ya. Apalagi kan sekarang kalau Anda mencari, ya Anda bisa dapat yang namanya KKR kesembuhan atau KKR mujizat itu di daerah-daerah. Di daerah kan sosial media orang nggak semuanya bisa terbuka ya. Di daerah yang masih memerlukan itu ada. Tetapi kalau di kota besar Jakarta, wah orang sudah nggak butuh gitu ya. Nah ini kan juga perbedaan dari kelang gitu. Nah intinya sebetulnya kesulitan untuk membuat itu adalah berdasarkan daerah. Jadi saya percaya, kenapa sih orang perlu KKR? Perlu KKR kenapa? Rame-rame itu kan ada, itu ada. Tetapi arahnya nanti yang sekarang yang lebih banyak yang akan terjadi adalah pendewasaan pribadi lewat sentuhan, gitu. Sentuhan 100%, gitu. Itu akan lebih banyak ketimbang yang KKR. Kalau di Afrika ada KKR dulu, iya karena Afrika bukan orang percaya. Gitu. Kenapa Indonesia banyak? Kita harus ingat orang Indonesia itu banyak yang belum percaya. Pada tahun 80-an belum, 70 belum. Makanya banyak tadi itu. Tahun 1900 sampai tahun 2000 kan banyak yang terjadi. Tetapi setelah masuk orang mulai banyak yang tobat, mulai berubah. Itu masih dibutuhkan. Jadi kesembuhan masih ada. Tetapi caranya berbeda. Gitu. Oke. Oke, buat Bapak Ibu Saudara yang masih mau nanya, ya jangan malu-malu sekali lagi, bisa langsung aja ketik di kolom komentar atau resen ya, Wi ya. Oke, saya tertarik buat balik ke ini, maaf agak bolak-balik dikit ya, ke yang tadi Pak, untuk Indonesia nih ke depannya gitu ya. Kan di sepanjang mungkin tahun 2022 gitu ya, kita lihat begitu banyak di politik ya, dibukakan seolah-olah dibongkar nih sama Tuhan ke publik, bagaimana ada kasus ini, ada kasus itu gitu ya. Apakah itu bagian dari sebenarnya mukjizat yang Tuhan ingin kerjakan buat Indonesia agar pemerintahannya sih ini ke depan nih semakin kuat dan semakin ibarat kata Tuhan bersihkan gitu. Dari sisi sana ya, mungkin itu tuh untuk pemerintahannya. Dan satu pertanyaan lagi gitu ya, kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi semuanya ini, apa sih Pak yang perlu kita persiapkan untuk ke depan ini gitu ya, di luar dari mungkin kita perbanyak pemuritan seperti yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, membangun kelompok-kelompok kecil, memperkuat iman dan segalanya gitu ya. Dari sisi jasmaninya kita ini, kita perlu persiapan apa Pak untuk menghadapi waktu-waktu ke depan ini gitu. Itu aja. Ini saja. Kalau saya bicara yang bagus-bagus nanti malah susah, malah nggak dilakukan. Ya, di tengah ini dimatikan Zoom-nya, udah malam, selupakan gitu. Jadi gini saja, ambil aja satu kesempatan kecil aja dulu. Saya mau berdoa untuk pemerintah di kota di mana saya ada, di provinsi di mana saya ada. Itu saja. Anda berdoa untuk itu saja. Gitu ya. Nah, intinya begini. Apakah Tuhan buka begini ini adalah sebuah kesempatan? Sebetulnya begini, kalau Anda melihat ya, kenapa sih sebuah kejadian, misalnya kasus korupsi terbongkar, itu adalah sebuah rencana Tuhan. Apalagi kalau kasus itu besar dan terbuka, itu rencana Tuhan. Tidak ada orang yang bisa membuka kalau Tuhan tidak membuka, kan gitu. Tetapi apabila sudah terbuka, terbongkar, banyak umat Tuhan yang menjadi senang dan berkata tugasku selesai. Wah, itu silakan. Jadi waktu itu sudah terbuka, dan melihat kasus terbuka, tambahkan 3 kali doa lagi untuk menjaga itu. Nggak 3 kali aja, jangan banyak, 3 kali aja. Pak, kebanyakan lama, ya sudah 1 kali, tiap orang 1 sudah.
terbongkar kasus ini, doain, doain. Gitu. Lalu sebagai tambahan lagi, Anda berdoa untuk satu kasus. Anda kan membaca media massa dong, Anda membaca dari segala hal kan. Nih. Nah, ambil satu, Anda berdoa untuk itu. 3 kali. Udah, Pak, udah capek Pak, udah 3 kali. 3 kali. Aman toh? Jadi Anda nggak akan dibebani ya. Anda cuma kalau satu kasus terbongkar, Anda doakan. Sudah, lalu kasus yang lain Anda doakan. Jikalau apabila Anda satu gereja di kota itu, Anda setiap orang yang ada di sana berdoa seperti itu, kita lihat akan terjadi. Banyak orang tuh maunya begini, nah saya nggak sempat doa, biar dia dulu aja. Nah orang kedua berkata, asli nggak sempat doa, biar dia dulu aja. Orang ketiga, keempat, lama-lama saling menggantungkan, nggak jadi semua. Jadi anak muda gampang sekali. Anda ada 3 dan 3. 3 yang sudah terbuka, Anda doakan terus supaya selesai dengan baik dan lengkap terbukanya. Yang satu lagi, Anda ada satu kasus, Anda berdoa. Pasti nggak tahu apa, ya Anda berdoa saja untuk kasus yang Anda nggak tahu itu. Gitu aja. Nanti hasilnya, Anda bisa buktikan betapa doa Anda ini akan menjadi sebuah bibit yang akan berkembang. Berkembang enggak? Ya, ini bisa dilakukan gitu. Oke. Pertanyaan ya? Ya. Oke, kita mau lanjut ke pertanyaan sedikit nih Pak. Sesuai dengan judul WTT malam ini, kira-kira mukjizat dalam hal apa yang harus kita doakan untuk bisa kita terima kembali dalam menghadapi tahun 2023 yang katanya gelap ini? Tahun ini kita berdoa saja supaya bangsa kita itu kuat menghadapi angin dan gemuruhnya goyangan. Kalau sudah doakan sekali dengan sekata sekali, satu kali aja, udah satu kali. Gitu. Terus doakan apa lagi? Ambil waktu untuk berdoa supaya kita berjalan seperti yang Tuhan. Mujizat apa yang perlu? Kita nggak pernah tahu mujizat apa yang perlu. Kalau Anda sakit, mujizat kesembuhan itu perlu? Belum tentu. Kita berpikir sakit ini sebagai yang pertama kan. Ternyata yang dibutuhkan tubuh kita bukan penyembuhan dari penyakit, tapi sejahtera. Nah, siapa yang tahu? Nah, oleh karena itu kita berdoa saja. Terjadilah kehendak Tuhan. Seperti yang Tuhan ingin lakukan di muka bumi ini. Nah, Anda berdoa. Misalnya, Indonesia supaya Indonesia ini tahan terhadap goncangan apa. Berdoa itu nggak perlu banyak, Awi. Nggak perlu. Berdoa itu 1, 4, dan nyata. Kalau saya minta, ada 100 masalah. Saya mau berdoa semua. Wah, kita ini masih manusia. Jadi kita berdoa saja mana yang Tuhan berikan dalam hati kita untuk kita berdoa. Satu fokus, satu aja. Nah, apakah perlu untuk tahun yang gelap ini kita berdoa? Ya, supaya kita bisa melihat terang. Tapi seperti apa Pak? Mujizat apa? Soal mujizatnya kita nggak perlu tahu. Jadilah kepada kami seperti mujizat yang Engkau berikan pada hidup kami. Waktu Anda berdoa seperti itu, Anda lihat hasilnya nanti. Jauh lebih efektif ketimbang doa-doa kita yang lama. Gitu, Vivi. Oke, ini ada satu pertanyaan yang masuk nih, menarik menurut saya. Pak, apakah kita ini fighting a losing battle di akhir zaman ini, Pak? Dalam artian, memang secara general dunia ini akan semakin merosot secara moral dan kita nih hanya menyelamatkan sisanya aja nih Pak, quote and quote. Gini, kondisi mengenai apa yang terjadi di muka bumi ini dan yang harus kita hadapi di masa kita semakin mendekat terakhir ini, semua orang sudah tahu. Ada peperangan, ada krisis ekonomi, ada gempa, orang sudah tahu. Yang kita bisa doakan itu apa sih? Kita ini berdoa, sebuah tempat jangan kena gempa dulu, sampai terjadi mujizat. Tobatan. Kalau dia sudah kena, kita berdoa supaya ada jiwa yang disadarkan dengan itu.
Kita nggak tahu apakah kita ini mau berdoa Pak bagi sebuah gini aja. Saya berdoa setiap hari buat Jakarta. Masalah yang menimpa Jakarta apa? Saya nggak tahu. Tetapi kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi di Jakarta, saya berdoa supaya orang bisa disadarkan di sana. Jadi kita ini di muka bumi bertugas untuk menarik sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin jiwa untuk kenal Tuhan. Bayangkan yang mau kenal Tuhan. Nah kita ini kalau berpikir kan ribuan jiwa, puluhan ribu. Gini Bapak Ibu, ada hamba Tuhan yang bisa ribuan. Tapi Bapak Ibu hari ini melihat saya bukan hamba Tuhan itu, gitu ya. Jadi kalau Anda berharap, wah ini hamba Tuhan harus ribuan, saya bukan seperti itu. Jadi kalau Anda marah seperti itu bukan harapan Anda. Saya bertugas hanya berdoa Tuhan, membawa satu persatu terus setiap hari semua sedapat mungkin supaya masuk kenal Tuhan. Yang sudah masuk jadi bisa keluar lagi kok, gitu ya. Nah, tapi kita berdoa untuk itu. Gini, pesan saya ini gampang saja. Bapak Ibu, ini saya pas-pas ya ngomong Bapak Ibu jangan terlalu tua ini. Saudara gini, saya tuh kayak kalau ngomong 1000, 2000, aduh itu orang lain aja lah yang punya karunia itu, saja. Saya tuh prinsipnya berjalan di masa saya hidup untuk mengambil orang-orang. Kalau Tuhan kasih 1000, puji Tuhan sekali. Dikasih 1, ya puji Tuhan juga. Tetapi intinya konsisten, terus, digali terus. Nah, jadi kalau minta sesuatu, saya nggak pernah minta yang besar. Kecuali untuk jiwa-jiwa ya, Tuhan, jamah jiwa-jiwa, ya ada yang ada di mana. Nah, teman-teman, saudara-saudara sekalian, intinya adalah lakukan apa saja sedapat mungkin. Kita menarik orang untuk ikut Tuhan. Itu nanti kalau ditanya, itu gampang Pak. Anda boleh buktikan, itu gampang apa? Karena kita sudah sering mendengar 1000 jiwa-jiwa, 10.000, oke, apa? Itu terlalu bombastis menurut saya. Tapi ada yang punya iman seperti itu, ya puji nama Tuhan. Dia bisa lakukan apa yang terbaik menurut karya Tuhan. Tapi yang saya katakan adalah konsistensi. Konsistensi. Terus aja untuk menyelamatkan jiwa. Itu Awi. Oke, mungkin aku nyambung pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaannya cukup sederhana nih Pak. Pak, sehubungan dengan Pentakosta ketiga, apakah akan segera digenapi di tahun 2023? Pentakosta ketiga itu sedang berjalan. Nah, jadi sedang berjalan, kan sudah pernah jelaskan ya Pentakosta ketiga itu ya. Pentakosta ketiga itu artinya apa? Sudah terjadi atau sedang terjadi, gitu ya. Firman Tuhan itu berkata adalah 2. Sedang terjadi dan akan terjadi. Itu 2 hal yang dipegang oleh firman Tuhan. Nah, tahun 2023 ini, saya mau katakan bahwa cerita mengenai Pentakosta itu akan terjadi. Jadi 2023, 2024 dong. Oh, nggak bisa begitu. Itu akan terjadi. Dan setiap hal ditambahkan intinya, terus ditambah-tambahkan. Tetapi yang jadi masalah, apakah hanya GBI kita yang mengakui itu? Tidak dong jawabannya. Ini satu ya. Jadi kalau Anda melihat, kok saya nggak ngalami begini? Ini berlaku secara dunia. Ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Ada yang sudah melakukan, ada yang belum melakukan. Yang melakukan aja, belum tentu semuanya melihat. Gitu. Jadi, Tuhan akan membuat sebuah kegiatan di tempat yang Anda nggak pernah tahu. Saya satu kesaksian. Di sebuah daerah, kami membuat sebuah talk show. Gitu ya. Rutin tiap bulan. Itu hasilnya lumayan. Tetapi si hamba Tuhan ini merasa begini, Tuhan, ini sudah jalan 3 tahun loh ini ya. 3 tahun yang berjalan. Dalam hati dia bilang gini, Tuhan,
Saya nih buat begini, ya hasilnya lumayan. Saya melihat loh, orang yang dijamah oleh Tuhan, dibantu, saya melihat. Tetapi kok dampaknya nggak gede ya Tuhan ya. Ini cuma dalam hati loh, saya pun nggak dengar cerita ini. Dia ngomong itu sudah berjalan dari setahun yang lalu. Ya tapi dia bilang ya, kalau saya nggak melihat apa-apa ya nggak apa-apa Tuhan. Oh saya ini bikin begini ya intinya buat Tuhan kok. Peristiwa ini ternyata baru dia ketahui waktu kakaknya pergi ke Papua. Di Papua ada seorang ibu yang mendengarkan kisah ini dan mengalami mujizat. Nah, waktu ibu ini mendengar cerita ini, ibu ini bersaksi di sebuah ibadah yang kakaknya hadir. Nah, terus kakaknya cerita, lah itu kan di tempat itu. Nah, connect-lah ceritanya. Saya melihat sebuah konteksnya begini. Kadang kita ini berpikir, Tuhan, kenapa sih bukan saya yang melakukan? Kenapa mata saya nggak pernah melihat ini? Oh, kita pernah berkata kepada Elia loh, engkau tidak tahu bahwa masih ada 7.000 hambaku yang tidak sujud menyembah Baal. Nah, dari sini saya mengatakan bahwa kadang-kadang apakah 2023 terjadi? Terjadi 2023. 2024 lebih terjadi lagi. 2025 lebih terjadi lagi. Gitu. Nah, tapi dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Ini yang tidak dapat dipastikan oleh setiap orang. Jadi Anda harus tahu ini terjadi di beberapa tempat yang Anda nggak pernah tahu tempatnya. Saya juga kaget kok ada beberapa tempat cerita sama saya ini terjadi seperti ini. Saya cuma berpikir dalam hati, Tuhan, kenapa kok nggak di tempat saya ini ya? Tapi terserah Tuhan dong. Oh, gerakan Tuhan dong. Jadi terjadi, tapi mungkin tidak di tempat Anda. Gitu. Atau mungkin bukan dengan saluran Anda. Atau mungkin bukan dengan tangan Anda. Tapi itu tidak dapat diingkari, terjadi. Tuhan sedang menyentuh tempat-tempat yang Anda nggak pernah dengar. Tempat-tempat yang sangat kecil, yang sangat minim informasi, Tuhan sedang. Jadi saya berpikir, oh ya sudah, kalau sudah begini, ya siapa yang mau ngomong apa ya? Itu terjadi. Itu jawaban. Oke. Mungkin aku akan lanjut juga ke pertanyaan berikutnya. Shalom Pak, menurut Bapak kalau dipresentasekan maksudnya ya berarti, antara peran gereja, persentase, ya. Antara peran gereja atau persekutuan doa atau sekolah atau kampus dalam gaya penginjilan yang baru, kira-kira seperti apa ya Pak? Terima kasih. Begini, kalau melihat ini harus membuka dari sebuah dunia riset yang buat Kristen, jadi riset yang khusus orang Kristen yang ada di Indonesia. Ini tokoh-tokohnya adalah orang statistik semua, ada di Indonesia dan itu Anda bisa dengarkan. Kalau kita melihat, memang hari-hari ini menjelang waktu ke sini ya, jamahan yang besar itu bukan dibuat oleh gereja. Karena gereja itu adalah tempat ibadah raya. Anda harus mengerti bahwa orang yang pergi ke gereja adalah orang Kristen yang telah dijamah oleh Tuhan dan ingin mengalami sebuah kebahagiaan bersama-sama menyembah Tuhan. Itu hari Minggu. Tetapi kalau kita melihat, orang-orang yang dijamah melalui persekutuan, kampus, kantor, persekutuan daerah-daerah, itu lebih banyak. Bahkan sebelum hari ini, sebelum malam ini nih, sebelum pandemi, saya tuh sering menyelayani di sebuah persekutuan doa yang dibuat oleh persekutuan doa itu besar di Indonesia dan cabangnya di semua kota ada. Di Indonesia juga banyak, bahkan saya tuh kenal ada 4 PD yang atasnya satu. Jadi atas ini punya cabang, ini satu. Nah, yang namanya atas ini itu adalah pelayanan pemuda di Indonesia. Tapi orangnya tua-tua juga, ya sudah punya anak, punya cucu gitu ya. Pelayanan pemuda di Indonesia itu cabangnya banyak. Nah, itu
sudah masing-masing membuat kelas. Jumlah kelasnya yang saya pernah dengar ada 30 seri untuk penginjil ke daerah. Ini mungkin belum dengar ya. Ini bukan hari Minggu, ini hari Senin sama hari Rebo gitu ya. Nah, jadi 4 itu banyak. Ada misalnya pemuda Kebayoran Baru. Gitu. Ada Anda tahu PKKO, komunitas, saya lupa apa ini. Terus ada lagi pemuda, itu jumlahnya banyak banget. Dan masing-masing membuat kelas. Kalau ditanya, pemimpin ini siapa? Gembala? Bukan. Orang Kristen biasa. Kristen biasa gitu ya. Jadi mereka semuanya ada. Kalau tanya persentasenya, mungkin setelah hari ini ya, ke sini. Jumlah yang dibuat oleh gereja dalam pertobatan, jumlahnya mungkin sama besarnya dengan persekutuan. Tapi saya berharap bahwa makin ke sini kita bersama-sama semua melakukan ini. Gitu. Oke. Itu sudah pernah dibuat risetnya. Tapi baru hanya kota besar ya, kota kecil belum. Oke, wah waktunya nggak kerasa udah mau jam 9 ya. Iya. Thank you nih Pak Aruna, kita udah bincang-bincang. Mungkin satu nih Pak, terakhir dari Pak Aruna, mungkin ada pesan penting nih buat kita di mungkin mumpung masih awal tahun ya Wi ya. Iya. Di tahun 2003 ini pesan penting dari Pak Aruna untuk kita semua nih Pak. Pesan kecil aja ya. Boleh. Setiap orang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, sebaiknya mulai menata dirinya sendiri. Menata diri sendiri dan mulai meminta sama Tuhan, doa sama Tuhan untuk melakukan amal teguh. Itu saja. Bagaimana Tuhan bawa nanti, bagaimana caranya, saya nggak tahu. Nggak ada yang tahu juga. Tapi biarlah itu terjadi. Tuhan, jadikan saya pelaksana dari amanat agung. Menginjil. Kita nginjili 10 orang. Apa 10 orang bertobat? Ya enggak. 1 orang diinjili 10 kali baru bertobat. Kan gitu. Anda baptis orang. Memang hari ini kalau gereja sudah aktif lagi ya gereja dibawa ke gereja. Bagi saya nih pribadi ya. Pertobatan itu hitungannya menit. Kalau baptis, hitungannya hari. Udah itu 2 aja. Kalau yang lain mah bebas, mau seminggu, mau bulan, mau tunda boleh. Kalau baptis, hitungannya adalah hari. Dan paling lama 3 hari. Jadi kalau saya suruh nunggu baptis 1 bulan, saya baptis sendiri. Yang pertama, kalau itu pertobatan, hitungannya menit. Nah itu adalah, Anda lakukan itu saja. Tuhan, jadikan saya pelaksana firman Tuhan untuk amanat agung. Karena terserah Tuhan, tapi Tuhan, cara yang Tuhan paling suka apa? Itu aja. Nah, saya percaya nanti kalau Anda lakukan itu, Tuhan akan berkarya dalam diri Anda, sesuatu yang unik yang engkau tidak pernah rasakan sebelumnya. Itu saja, mungkin dari saya, nggak akan susah, gampang aja kok. Amin. Oke, thank you banyak Pak. Dan kita udah hampir. Iya. Oke, sebelum kita akhiri, saya mau sedikit pengumuman untuk Walk the Talk minggu depan di episode ke-26 kita akan berbincang-bincang bersama dengan Pak Pendeta Apin Militia Kristi dengan tema Hidup Penuh Berkat, Bebas dari Kutuk. Ya, catat ya minggu depan ya, pengumumannya juga akan ada nanti. Dan malam hari ini juga sudah hadir bersama dengan kita Pak Riki Jaya ya. Mungkin Pak Riki Jaya boleh open mic dan ya saya persilakan Pak. Iya, shalom Pak Aruna ya. Terima kasih terima kasih buat sharingnya buat kita semua di GB Tanjung Duren. Ya, kita sangat diberkati Pak melalui apa yang di-sharingkan pada malam hari ini. Ya, saya juga menyapa kepada semua yang hadir dalam Walk the Talk. Kita percaya kita akan semakin dikuatkan iman kita juga. Seperti yang tadi juga Pak Aruna sampaikan, jangan takut di tahun ke-8 ini. Mari kita semua juga menata diri kita sendiri, doa sama Tuhan, percaya mukjizat masih terjadi dan nyata,
Dan mari kita juga tetap terus melakukan amanat agung sekalipun di tahun kegelapan ini ya. Tetap semangat semuanya ya. Sekali lagi thank you Pak Aruna buat sharingnya di tengah-tengah kita semua. Thank you, Tuhan berkati. Amin. Konklusi yang ini ya, mantap ya Wiwi ya. Oke, dan sebelum kita akhiri kita akan dipimpin untuk doa tutup. Saya persilakan kepada Pak Riki untuk boleh kembali berdoa Pak. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersukacita, kami sudah boleh dengar sebuah kebenaran firman-Mu, bahwa sekalipun di tahun kegelapan, mukjizat-Mu tetap nyata, tetap ada bagian di mana Engkau berikan kami kesempatan, lakukan amanat agung-Mu Tuhan di tahun ini, dan jadikan kami semua pembawa-pembawa berita, kabar baik-Mu, jadi terang, jadi garam dimanapun kami berada, bahkan bukan hanya diberkati, tapi kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Amin. Kami percaya jiwa-jiwa akan datang kepada Engkau Tuhan, dan akan membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau juga berkati Pak Aruna yang telah men-sharingkan di tengah-tengah kami semua, berkati pelayanan, berkati pekerjaan, berkati apapun yang Pak Aruna perbuat dan lakukan, buat jadi berhasil, buat jadi beruntung di dalam takut akan Kau Tuhan. Berkati juga pelayanannya sehingga setiap perkataannya boleh Kau pakai Tuhan, mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu, mendatangkan banyak pertobatan bagi jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati segenap jemaat-Mu di GB Tanjung Duren, mereka yang menyaksikan maupun yang tidak menyaksikan, dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu nyata turun atas sempurna atas setiap jemaat-Mu di GB Tanjung Duren Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sebelum kami akhiri Walk the Talk malam hari ini, kami mau siapkan hati terima berkat yang terbaik daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus selalu menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dan kekal selama-lamanya. Biarlah kita terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Tuhan Terima kasih berkati Pak semua. Riki. Terima kasih Pak Aruna. Terima kasih Bapak Ibu saudara Terima kasih. semua. Dewi Awi.